Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Syahril Sadiq, STM Engineering MM IPP, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ekonomi makro, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai pengeluaran konsumsi dan investasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami di sini. Pertama, ada Novia Al-Saudah. Yang kedua, ada Alia Safira. Yang ketiga, ada Risma Sofia Rahmaningsih. Yang keempat, ada saya sendiri, Sophia Adila Putri. Dan yang terakhir, ada Najla Cantika. Sebelum masuk ke materinya, marilah kita lihat latar belakang. Konsumsi dan investasi merupakan dua komponen utama pengeluaran agregat dalam ekonomi makro. Kedua faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsumsi, yang merupakan pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup, merupakan komponen terbesar dalam pengeluaran agregat, menyumbang sekitar 60% dari BDP Indonesia. Di sisi lain, investasi yang merupakan pengeluaran untuk menambah stok modal seperti mesin dan peralatan, bangunan dan infrastruktur, penting untuk meningkatkan kapasitas produksi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selanjutnya kita akan memasuki materi. Yang pertama ada konsumsi. Keputusan konsumsi seseorang tidak hanya tergantung pada pendapatan saat ini, tetapi juga dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan. Teori konsumsi modern yang dikembangkan oleh Milton Friedman dan Franco Modigliani pada tahun 1950-an menyoroti aspek ini dengan teori konsumsi pendapatan permanen dan teori konsumsi siklus hidup. Friedman menekankan bahwa konsumen mempertimbangkan pendapatan jangka panjang daripada pendapatan saat ini, sementara Modigliani menyoroti bahwa perencanaan konsumen cenderung memperhitungkan seluruh siklus hidup mereka. Pemahaman ini menjadi penting dalam penelitian perilaku konsumsi agregat karena konsumsi merupakan salah satu komponen kunci dalam GDP. Meningkatnya ketersediaan survei konsumen seperti Panel Study of Income Dynamics telah memungkinkan para ekonom untuk lebih memahami faktor-faktor yang memengaruhi faktor konsumsi secara individual, sehingga mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana konsumen sebenarnya berperilaku. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia Safira. Kepada Alia Safira, saya persilahkan. Konsumen yang sangat berpikir panjang. Yang pertama, individu akan mengevaluasi kekayaan finansial dan kekayaan rumah yang dimilikinya, termasuk nilai saham, obligasi, tabungan, giro, serta nilai rumah dikurangi hipotek yang masih berlaku. Ini akan memberikan gambaran tentang kekayaan finansial dan kekayaan rumah yang dimilikinya. Yang kedua, individu akan memperkirakan pendapatan tenaga kerja setelah pajak yang mungkin diterima selama masa kerjanya. Ini memberikan estimasi kekayaan. Dengan total kekayaan ini sebagai dasar, individu akan memutuskan seberapa banyak yang akan dihabiskan dengan asumsi untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang konsisten sepanjang hidupnya. Selanjutnya, contoh singkat. Anda berusia 19 tahun, masih dalam masa kuliah. Diperkirakan dalam 3 tahun ke depan, Anda akan mulai bekerja dengan gaji sekitar $40.000 per tahun. Gaji tersebut diasumsikan naik sekitar 3% setiap tahunnya hingga pensiun di usia 60, dengan 25% dipotong untuk pajak. Kita ingin menghitung nilai sekarang dari pendapatan Anda sebagai nilai sekarang dari pendapatan masa depan. Jumlah ini diperoleh dengan menghitung total pendapatan yang diharapkan selama masa kerja Anda, didiskontokan dengan suku bunga real. Dalam perhitungan sederhana, anggaplah suku bunga real sama dengan 0. Ini menghasilkan nilai sekarang dari pendapatan Anda sekitar $2.166.000. Jika Anda ingin konsumsi yang sama setiap tahunnya sampai pensiun, tingkat konsumsi yang bisa Anda keluarkan adalah total kekayaan dibagi dengan sisa umur Anda. Sebagai contoh,
Jika sisa umur Anda diperkirakan 58 tahun, Anda dapat mengeluarkan sekitar $37.344 per tahun. Jika Anda belum memulai karir, Anda mungkin perlu meminjam sejumlah uang untuk menutupi pengeluaran hingga Anda mulai bekerja. Misalnya, Anda mungkin perlu meminjam sekitar $37.344 per tahun selama 3 tahun ke depan sebelum Anda mulai menabung saat sudah bekerja. Materi selanjutnya yaitu menuju deskripsi yang lebih realistis. Pertama-tama, kita memperhitungkan kekayaan seseorang yang terdiri dari kekayaan finansial, kekayaan rumah, dan kekayaan manusia. Ini membentuk dasar untuk memutuskan seberapa banyak yang akan dikonsumsi. Kemudian, kita memperhitungkan seberapa besar konsumsi bergantung pada total kekayaan dan seberapa besar bergantung pada pendapatan saat ini. Ada variasi dalam perilaku konsumsi. Beberapa orang lebih memperhitungkan masa depan dan berusaha mempertahankan konsumsi yang konsisten sepanjang waktu. Sementara yang lain cenderung mengkonsumsi sesuai dengan pendapatan saat ini, tanpa memperhatikan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perencanaan keuangan yang baik melibatkan pertimbangan baik pendapatan saat ini maupun ekspektasi masa depan, serta mengambil langkah-langkah yang bijaksana untuk memastikan stabilitas finansial dalam jangka panjang. Materi selanjutnya, menyatukan semuanya, pendapatan saat ini, ekspektasi dan konsumsi. Pengaruh ekspektasi terhadap keputusan konsumsi dalam dua cara. Secara langsung melalui kekayaan manusia, di mana konsumen membentuk ekspektasi tentang pendapatan masa depan, suku bunga, dan pajak. Dan secara tidak langsung melalui kekayaan non-manusia seperti saham, obligasi, dan perumahan. Implikasi dari ketergantungan konsumen pada ekspektasi ini mencakup respon konsumsi yang kurang terhadap fluktuasi pendapatan saat ini. Konsumen cenderung menyesuaikan konsumsi mereka lebih sedikit dalam respon terhadap perubahan pendapatan jika mereka percaya bahwa perubahan tersebut bersifat sementara. Di masa resesi, penyesuaian konsumen lebih kecil karena harapan bahwa ekonomi akan pulih dalam jangka pendek. Sebaliknya, dalam ekspansi ekonomi, kenaikan konsumsi cenderung lebih lambat karena konsumen percaya bahwa kenaikan ini bersifat sementara. Selain itu, konsumsi dapat berubah meskipun pendapatan saat ini tidak berubah. Faktor seperti pemilihan presiden yang karismatik atau peristiwa lain yang mempengaruhi persepsi optimisme tentang masa depan bisa meningkatkan konsumsi, meskipun pendapatan saat ini tidak berubah. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi tentang masa depan memainkan peran penting dalam mengambil keputusan konsumsi. Selanjutnya yaitu investasi. Perusahaan mengambil keputusan investasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pada awalnya, investasi diasumsi bergantung pada suku bunga saat ini dan tingkat penjualan saat ini. Namun, perbaikan penting datang ketika kita menyadari bahwa suku bunga real bukan suku bunga nominal yang penting. Sekarang, kita juga memahami bahwa keputusan investasi tidak hanya bergantung pada penjualan saat ini dan suku bunga real saat ini, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masa depan. Seperti hanya teori dasar konsumsi, teori dasar investasi bersifat langsung. Suatu perusahaan yang mempertimbangkan untuk berinvestasi, misalnya membeli mesin baru, harus melakukan perhitungan sederhana. Pertama, perusahaan menghitung nilai sekarang dari laba yang diharapkan jika membeli mesin tambahan. Kemudian, perusahaan membandingkan nilai sekarang laba tersebut dengan biaya pembelian mesin. Jika nilai sekarang melebihi biaya, perusahaan akan memutuskan untuk berinvestasi. Jika tidak, perusahaan tidak akan melakukan investasi. Ini adalah inti dari teori investasi. Namun, tentu saja ada pertimbangan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan, dan ekspektasi tentang masa depan memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan investasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cika. Kemudian materi selanjutnya, investasi dan ekspektasi laba. Langkah-langkah yang perusahaan ambil untuk menentukan apakah akan membeli mesin baru atau tidak meliputi 3 hal. Yang pertama, penyusutan. Perusahaan harus memperkirakan berapa lama mesin akan bertahan dan berapa cepat nilai mesin tersebut akan menurun dari tahun ke tahun. Tingkat penyusutan disimbolkan dengan delta, yang merupakan pertimbangan penting dalam menghitung nilai mesin dari waktu ke waktu. Ini membantu perusahaan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aset tersebut akan mengalami depresiasi seiring berjalannya waktu. Biasanya tingkat penyusutan untuk mesin berkisar antara 4% hingga 15%, sementara untuk bangunan dan pabrik berkisar antara 2% hingga 4%.
Kemudian selanjutnya, penting bagi perusahaan untuk memperhitungkan nilai sekarang dari laba yang diharapkan dari penggunaan mesin tersebut. Hal ini dilakukan dengan menghitung laba yang diharapkan setiap tahun selama masa penggunaan mesin. Kemudian nilai-nilai tersebut didiskontokan ke nilai sekarang menggunakan suku bunga real. Dengan demikian, perusahaan dapat memiliki gambaran yang lebih jelas tentang nilai ekonomis dari investasi dalam mesin baru. Kemudian ada keputusan investasi. Keputusan investasi ini mempertimbangkan secara hati-hati apakah nilai sekarang dari laba yang diharapkan lebih besar dari harga pembelian mesin. Jika perhitungan menunjukkan bahwa nilai sekarang laba memadai untuk mengkompensasi biaya pembelian mesin, maka perusahaan akan cenderung untuk memutuskan untuk berinvestasi. Namun jika hasil perhitungan menunjukkan sebaliknya, perusahaan akan menahan diri dari pembelian mesin tersebut. Dengan demikian, perusahaan melakukan analisis menyeluruh untuk evaluasi kelayakan investasi dalam mesin baru atau komponen investasi lainnya, dengan mempertimbangkan aspek penyusutan dan nilai sekarang dari laba yang diharapkan. Ini membantu mereka membuat keputusan yang tepat dalam mengalokasi sumber daya mereka untuk investasi yang menguntungkan. Kemudian materi selanjutnya, laba saat ini versus laba yang diharapkan. Meskipun teori investasi menekankan pentingnya nilai sekarang laba masa mendatang yang diharapkan, fakta empiris menunjukkan hubungan yang kuat antara investasi dan laba saat ini. Sebenarnya, terdapat hubungan positif antara perubahan investasi dan perubahan laba saat ini. Ini menunjukkan bahwa laba saat ini mempengaruhi keputusan investasi secara signifikan. Bahkan lebih dari yang diprediksi oleh teori yang berfokus pada nilai sekarang, laba masa mendatang yang diharapkan. Beberapa alasan mengapa laba saat ini berperan penting dalam keputusan investasi adalah yang pertama, akses ke dana. Perusahaan dengan laba saat ini yang rendah mungkin cenderung meminjam untuk membiayai investasi. Namun perusahaan dengan laba yang tinggi dapat menggunakan laba tersebut untuk membiayai investasi tanpa harus meminjam. Laba saat ini yang tinggi dapat memberikan kemampuan finansial yang cukup untuk berinvestasi lebih banyak. Yang kedua, ketersediaan pinjaman. Perusahaan dengan laba saat ini yang tinggi juga lebih mungkin mendapat pinjaman dengan mudah. Kreditor mungkin lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan yang memiliki laba yang stabil dan tinggi. Ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku investasi yang diamati dalam praktik, penting untuk mempertimbangkan baik nilai sekarang, laba masa mendatang diharapkan maupun tingkat laba saat ini. Materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai laba dan penjualan. Pada dasarnya, laba per unit modal yang merupakan laba yang dihasilkan oleh perusahaan untuk setiap unit modal yang dimilikinya dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu tingkat penjualan dan stok modal yang ada. Ini menyiratkan bahwa laba per unit modal meningkat seiring peningkatan rasio penjualan terhadap stok modal. Namun, untuk penjualan yang sama, semakin tinggi stok modal, semakin rendah laba per unit modal. Fakta empiris menunjukkan bahwa hubungan antara perubahan laba per modal dan perubahan rasio output terhadap modal sangat erat. Ketika terjadi perubahan output, baik melalui resesi atau ekspansi, ini juga berdampak pada laba per unit modal. Laba cenderung turun selama resesi dan meningkat selama ekspansi. Hubungan ini relevan karena mencerminkan hubungan antara output saat ini dan masa mendatang yang diharapkan dengan investasi. Ketika perusahaan mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, mereka cenderung mengantisipasi laba yang tinggi, yang pada gilirannya meningkatkan investasi. Dengan demikian, output saat ini dan ekspansi output masa mendatang mempengaruhi keputusan investasi perusahaan, yang kemudian memainkan peran penting dalam siklus ekonomi secara keseluruhan. Berikutnya adalah volatilitas konsumsi dan investasi. Perilaku konsumsi dan investasi dipengaruhi oleh apakah perubahan pendapatan atau penjualan dipandang sebagai sementara atau permanen. Konsumsi merespon perubahan pendapatan yang dipandang permanen dengan peningkatan konsumsi yang proporsional. Ini karena mereka menganggap bahwa pendapatan yang lebih tinggi akan berlanjut di masa depan, sehingga mereka merencanakan konsumsi yang lebih besar secara keseluruhan. Sebaliknya, perusahaan mungkin merespon peningkatan penjualan yang dipandang permanen dengan investasi yang lebih besar daripada peningkatan jualan itu sendiri.
Ini karena perusahaan berharap peningkatan penjualan akan berlanjut, sehingga mereka berinvestasi dalam kapasitas produksi yang lebih besar untuk memenuhi permintaan yang lebih tinggi di masa mendatang. Respon investasi terhadap perubahan penjualan yang dipandang permanen cenderung lebih besar dan cepat dibandingkan dengan konsumsi. Namun, investasi kemudian kembali ke tingkat normal setelah stok modal disesuaikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menyesuaikan tingkat investasi mereka untuk menanggapi perubahan dalam permintaan, sementara menyesuaikan stok modal membutuhkan waktu. Meskipun investasi lebih fluktuatif, konsumsi dan investasi memberikan kontribusi yang sama terhadap fluktuasi output secara keseluruhan. Meskipun investasi lebih responsif terhadap perubahan ekonomi, konsumsi tetap merupakan faktor penting yang menstabilitaskan ekonomi secara keseluruhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Karena materi sudah selesai, maka kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan aktifkan fitur raise hand dan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Di sini sudah ada satu pertanyaan dari Sri Yulianti dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara ekspektasi laba masa depan dan keputusan investasi dalam konteks teori ekonomi makro yang dibahas dalam makalah ini, dan bagaimana faktor-faktor eksternal seperti volatilitas konsumsi dan investasi dapat memengaruhi hubungan tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Yulianti. Dalam makalah ini dibahas tentang hubungan antara ekspektasi laba masa depan dan keputusan investasi dalam teori ekonomi makro. Ekspektasi laba masa depan adalah perkiraan keuntungan yang diharapkan oleh investor dari investasi di masa mendatang. Sedangkan keputusan investasi adalah tindakan membeli aset atau saham untuk menghasilkan profit di kemudian hari. Faktor eksternal seperti volatilitas konsumsi dan investasi dapat memengaruhi hubungan tersebut karena berdampak pada tingkat permintaan pasar. Volatilitas konsumsi merujuk pada fluktuatifnya pengeluaran konsumen, sementara volatilitas investasi merujuk pada fluktuatifnya pengeluaran perusahaan untuk meningkatkan produksi. Ketika ada ketidakpastian dalam faktor-faktor eksternal seperti volatilitas konsumsi dan investasi, maka ekspektasi laba masa depan akan turun sehingga membuat investor enggan melakukan keputusan investasi. Sebaliknya, jika faktor-faktor eksternal stabil, maka ekspektasi laba juga cenderung naik, sehingga membuat investor lebih tertarik untuk melakukan keputusan investasi. Jadi, penting bagi para pelaku pasar untuk memperhatikan bagaimana faktor-faktor eksternal dapat memengaruhi hubungan antara ekspektasi laba masa depan dan keputusan investasi agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dalam menentukan strategi bisnis mereka. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Stefani dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah bagaimana perubahan suku bunga terhadap pengeluaran konsumsi dan investasi, apakah ada hubungannya dengan kebijakan moneter? Jadi gini, perubahan suku bunga dapat mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan investasi jika suku bunga rendah. Konsumen lebih mudah untuk membeli barang-barang dan jasa, dan investasi lebih baik untuk diteruskan. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, konsumen dan investasi lebih sulit untuk dilakukan. Kebijakan moneter juga mempengaruhi pengeluaran konsumsi dan investasi. Jika suku bunga rendah, pemerintah mungkin akan mengurangi pajak atau mengurangi biaya pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga konsumen akan lebih mudah untuk membeli barang-barang dan jasa. Sebaliknya, jika suku bunga tinggi, pemerintah mungkin akan mengurangi inflasi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah atau mengurangi konsumsi rumah tangga. Yang terakhir, hubungan antara perubahan suku bunga dan kebijakan moneter dengan pengeluaran konsumsi dan investasi adalah kompleks. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan konsumen
dan investasi, sementara kebijakan moneter dapat mempengaruhi inflasi dan pengeluaran pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaan M. Fikri Perdana dari kelompok 4. Pertanyaannya, apa saja faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengestimasi kekayaan finansial dan kekayaan rumah seseorang, serta bagaimana perhitungan pendapatan tenaga kerja setelah pajak dapat membantu dalam menentukan nilai sekarang dari kekayaan manusia? Jawabannya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengestimasi kekayaan finansial dan kekayaan rumah seseorang antara lain yang pertama, pendapatan tenaga kerja yang dapat diperoleh melalui gaji, upah, atau penerimaan lainnya. Yang kedua, kekayaan rumah seperti rumah, mobil, dan peralatan rumah tangga. Yang ketiga, kekayaan lainnya seperti investasi, simpanan, dan harta rinci. Yang keempat, pendapatan pasif seperti penerimaan dari investasi, bunga, dan dividen. Yang kelima, pengeluaran seperti biaya pendidikan, pengobatan, dan pengeluaran rumah tangga. Perhitungan pendapatan tenaga kerja setelah pajak dapat membantu dalam menentukan nilai sekarang dari kekayaan manusia. Pendapatan setelah pajak dapat menunjukkan seberapa banyak seseorang mengeluarkan dari kekayaan untuk pengeluaran harian dan seberapa banyak yang tersisa untuk investasi atau simpanan. Baik, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Syifa Rahmi dari kelompok 5. Mengapa tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi? Jawabannya, tingkat pendapatan seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi karena pendapatan menentukan kemampuan seseorang untuk membeli barang dan jasa. Semakin tinggi pendapatannya, semakin besar kemungkinan seseorang untuk membeli barang-barang konsumsi yang diinginkan atau diperlukan. Sebaliknya, jika pendapatannya rendah, kemampuan untuk membeli barang-barang tersebut akan terbatas, sehingga pengeluaran untuk konsumsi akan cenderung lebih kecil. Pertanyaan terakhir dari Dwi Yulianita dari kelompok 6. Jika dalam situasi ekonomi negara yang tidak stabil, menurut kalian, manakah yang lebih baik dilakukan? Meningkatkan pengeluaran konsumsi atau investasi? Menurut kami, dalam situasi ekonomi negara yang tidak stabil, meningkatkan pengeluaran konsumsi lebih baik dilakukan daripada investasi. Pengeluaran konsumsi atau private consumption expenditure meliputi semua pengeluaran rumah tangga keluarga dan pembelian barang-barang tahan lama seperti mobil, televisi, dan sebagainya. Pengeluaran konsumsi adalah komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, sebab konsumen merupakan agen penggerak pertumbuhan ekonomi. Jika pengeluaran konsumsi bertambah, maka konsumen akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa yang akan dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi membutuhkan waktu relatif panjang untuk menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan membangun infrastruktur. Selama investasi ini berlangsung, pengeluaran konsumsi akan lebih baik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi ekonomi negara yang tidak stabil, pemerintah dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah sebagai upaya pendek untuk pemulihan ekonomi. Pemerintah dapat mengurangi pajak atau mengurangi biaya pengeluaran konsumsi rumah tangga, sehingga konsumen akan lebih mudah membeli barang-barang dan jasa. Pemerintah juga dapat membantu membuka lapangan kerja dan memperluas peluang usaha bagi masyarakat. Itu menurut kelompok kami. Semoga dapat membantu. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, saya akan membacakan kesimpulan. Konsumsi bergantung baik pada kekayaan maupun pendapatan saat ini. Kekayaan adalah jumlah kekayaan non-manusia atau kekayaan finansial dan kekayaan rumah. Dan kekayaan manusia atau nilai sekarang pendapatan tenaga kerja setelah pajak yang diharapkan. Respon konsumsi terhadap perubahan pendapatan bergantung pada apakah konsumen memersepsikan perubahan tersebut bersifat sementara atau permanen. Konsumsi cenderung merespon dalam proporsi yang lebih kecil terhadap pergerakan pendapatan. Konsumsi dapat bergerak meskipun pendapatan saat ini tidak berubah. Investasi bergantung baik pada laba saat ini maupun nilai sekarang laba masa depan yang diharapkan.
Kita dapat menganggap investasi bergantung pada rasio laba terhadap biaya pengguna modal, di mana biaya pengguna adalah jumlah suku bunga real dan tingkat penyusutan. Investasi jauh lebih mudah berubah ketimbang konsumsi. Akan tetapi, karena investasi hanya menyumbang 15% dari GDP dan konsumsi menyumbang sekitar 70% dari GDP, pergerakan investasi dan konsumsi kurang lebih sama pentingnya dalam membentuk pergerakan output agregat. Itu tadi kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan kepada kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.